atau kita belum pengen surga. Ya. Atau coba lihat para nabi, orang-orang soleh terdahulu. Ujian lebih parah, pahala padahal lebih banyak. Dosa pun jauh lebih sedikit, bahkan terampuni. Tapi ujiannya lebih parah tuh daripada orang-orang. Tapi tetap lebih berakhlak baik daripada orang-orang kebanyakan. Apa yang membuat kayak gitu? Sederhana, sadar ini teh ke surga. Ya, nggak mungkin sia-siakan. Kebayang kalau Nabi kita pundungan, wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung kamari gede elek wae ku baturnya nyeri hati. Kurang elegan ya, pakai Sunda lagi. Untungnya beliau bahasa Arab. Ya. Udah gitu, ya beliau mah begitu ya. Jangankan dicaci atau dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak kasih izin, aman, selesai ya. Coba sok ibu dihina, satu dunia menghina. Heh, Denis, monyong kamu. Apa mulut saya langsung mancung? Enggak, biasa aja, tenang. Malah mereka yang nyebut kata monyong harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir, Bu. Susah, ya nggak bisa. Tenang aja, nggak berat. Kapan jadi berat? Kalau Tuhan kita adalah mulut mereka. Ya, apa coba ngapain? Dia menghina sampai jeding itu bibir, nggak bisa, Bu, tenang aja. Ya, sama dipuji juga hati-hati ya. Udah kadang muji ada maunya. Ih, ibu kok terlihat awet muda ya? Muda gimana sih kok? Ibu udah 42 tahun loh. Masa bagaikan 41,5 ya? Lumayan ya. Beda setengah tahun, lumayan. Mau setengah tahun bisa beramal berapa banyak, Bu? Ya. Jangan lupa ibu juga kalau suaminya cukus kumir, dicukur kumis ya. Katukernya cukus kumir. Nggak apa-apalah, yang penting ngerti. Ya. Bapak habis cukur kumis, wah terlihat 4 menit lebih muda, Pak. Masya Allah. Udah tenang aja ya. Maka udah ya, kalau Allah yang udah jadi tujuan, selesai. Dan gimana tuh nggak terima juga, nggak berubah keadaan, bahkan menjadi kepahitan yang baru kalau kita tidak menerima. Dan aslinya tidak dikabulkannya doa itu bukan berarti Allah membenci kita, bisa jadi tanda Allah sayang. Ingat anak-anak sukanya makan apa? Permen atau enggak coklat ya. Misalkan dia makan permen terus sampai sakit gigi. Udah sakit gigi tapi masih minta permen ke ibu. Ibu kasih enggak? Enggak. Terus dia ngambek, "Mama mah pelit, beli gelang mas baru bisa." Ya. Masa aku permen enggak dikasih? Aku mau minggat dari PAUD misalkan ya. Karena minggatnya dari PAUD, siang-siang tengah hari bolong, lapar, pulang lagi dia, ya. Tetangganya ngelihat, "Bu, kok anaknya minta permen enggak dikasih?" Ibu benci ya sama anak ibu. Nah, ibu nggak kasih permen karena benci atau sayang? Iya, nggak pengen dia tambah sakit gigi. Ya. Jadi kalau kita minta ke Allah nggak dikabul-kabul, sederhana, Bu. Bisa jadi karena justru itu cara Allah menyelamatkan kita. Bisa jadi kalau keinginan kita dikabul itu malah jadi keburukan. Kata siapa keinginan kita yang terbaik itu? Ya. Sama kayak si anak kecil juga, bagi dia kehidupan terbaik itu adalah makan permen setiap hari. Nggak pengen makan sayur, nggak pengen makan nasi. Terbaik kan menurut dia. Nah kita kadang ngerasa kayak, loh aku kan udah S3, udah pinter, udah hebat, udah ngerasa kayak tahu akan segala hal yang terbaik untuk diri. Enggak, Bu. Ya, enggak. Kita terbatas. Kita kalau mau jujur, kita bahkan nggak kenal sama diri sendiri. Ibu ada yang tahu berapa jumlah giginya? Angkat tangan. Nggak ada? Ntar ada yang angkat tangan. Saya tahu kok tinggal 2. Gitu ya. Gampang hitungnya kalau tinggal 2 ya. Tapi ya tadi faktanya, kita nggak tahu. Ke diri sendiri aja nggak kenal. Segitu baru jumlah gigi. Apalagi perkara jumlah rambut, panjang usus. 10 tahun lagi nasib ke depan kayak gimana. Apalagi 20 tahun lagi. Apalagi nanti, nggak ada yang tahu ya. Terus ketika kita yang tidak tahu, lalu ketika Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita sok tahu, wah sempurna penderitaan, Bu. Ya, udah weh, tenang aja. Terima ya. Tidak terima kayak gimana? Tidak terima
Tidak terima ingin selalu tampil langsing, setiap kali foto ibu tahan nafas. Kan engap, Bu. Beres tahan nafas, berhasil terlihat langsing, Bu. Begitu dilihat fotonya wajahnya berwarna biru. Kekurangan oksigen, ya. Lucu ibu-ibu teh, Masya Allah. Ya. Tenang aja, Bu, ya. Ntar fotonya diulang lagi. Ih, foto ulangi, akunya gendut misalkan. Nah, gimana atau emang gimana kamera? Sejahat-jahatnya kamera juga gimana, Bu? Ya. Punten ya. Bu, saya pengen tanya boleh, Bu? Saya survei ke setiap majelis taklim ibu-ibu ya. Bu, kenapa ibu-ibu kalau foto teh nggak bisa sekali, Bu? Beberapa kali. Hah? Padahal ada yang diposting biasanya mah satu dah, Bu. Ya. Tes tuh ya. Nah, kan wajahnya aslinya nggak berubah ya. Tapi tes saya pengen tanya, ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya sempurna gitu ya. Tapi rem sendiri, Bu. Pengen diulang nggak fotonya? Ulang. Itu bagus nggak fotonya? Ente ya, Insya Allah. Foto yang kedua, yang lain 99-nya merem, tapi ibu senyumnya sempurna sendiri. Bagus, Bu, fotonya, Bu? Itu yang diposting ya. Insya Allah. Egois ya sih. Mangga itu mau diangkat dulu silakan ya. Bisi penting teleponnya. Ya. Jadi gitu ya. Pantesan pasti lihat gimana fotonya bagus ya. Bagus, bagus, bagus. Apaan gua merem begini gitu. Salah, tenang ya. Bu, jangan takut menjadi tua ya. Kenapa? Enggak, Bu. Udah jadi, nggak bisa mundur ya. Tidak perlu menjelaskan. Si Kokoma nggak tahu waktu ibu muda pakai seragam SMA lucu loh. Iya. Ibu pengen lebih lucu nggak, Bu? Ibu pakai lagi sekarang seragam SMA-nya, Bu. Ya, ibu-ibu teh meni resep ngaji. Tenanglah, saya bahasanya ringan-ringan ya, insya Allah. Yang penting jadi bikin tambah ingat kepada Allah. Ya, Bu, tenang aja. Dan Allah aturin mana yang paling baik. Ya. Sama ketika kita pengen tadi cita-citanya pengen husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu nanti bicaranya itu bukan bicara masalah mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda nggak, Bu? Ya. Contoh, mati karena apa? Matinya karena COVID kok, tapi sedang sujud terakhir, rokaat terakhir lagi sujud, sholat. Husnul khotimah? Iya, lagi ibadah, Masya Allah. Ya. Ada lagi orang kedua, kok matinya di masjid? Wih, matinya di masjid. Tapi pas lagi nyolong speaker jatuh ketiban. Ya. Ya, bukan karena apa? Bukan di mana, tapi sedang apa. Ya. Karena mudah-mudahan kita selalu ingat Allah dalam keadaan beramal soleh. Tenang aja dah. Ya. Kayak istilah. Nanti pola hidupnya berubah. Kadang orang bilang, bro, atau bilang ke siapapun ya, yuk kita tuh nurut sama Allah biar nanti hidup tuh nggak ada masalah. Kurang tepat juga, Bu. Karena dibilang masalah, bisa jadi makin nurut sama Allah makin banyak masalahnya, Bu. Coba lihat para nabi, Bu, nggak kurang banyak apa masalahnya, Bu. Padahal mereka yang paling nurut sama Allah. Tapi nanti makin nurut sama Allah, hatinya yang Allah ubah. Cara pandang terhadap masalahnya ini yang berbeda. Karena aslinya memang yang bahaya tuh bukan masalahnya, tapi kalau kita salah menyikapi masalahnya. Bicara masalah mana nih contoh, Bu ya. Kemarin pandemi masalah nggak, Bu? Masalah. Kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut, Bu. Semua dijual-jualin. Udah mau bangkrut, besoknya lockdown, PSBB. Bertambah-tambah kan. Tapi pola pikirnya bagus. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada kemudahan nih di balik ini. Maka dia ngelihat kayaknya orang bakal butuh masker dan hand sanitizer. Sisa modalnya dia dorong semua, yang tinggal 100 juta dijadiin modal. Setelah 1 tahun pandemi 100 jutanya jadi 800 juta rupiah.
Coba gara-gara pandemi, iya. Apalagi misalkan ada orang punya masalah, dia tinggal di dalam gang, nggak punya motor, nggak dilewatin angkot, tapi setiap hari mesti berangkat kerja, Bu. Repot nggak? Repot, masalah. Ada orang lagi punya masalah lain, punya motor tapi nganggur. Ya. Akhirnya ada orang yang mempersatukan dua orang bermasalah ini dalam satu aplikasi ojek online. Maka kalau yang punya aplikasi ojek online jadi lebih sukses, minimal untuk dunianya lebih kaya, wajar beresin masalah orang. Ya. Jadi jangan alergi sama masalah. Masalah tuh jalan orang untuk jadi hebat di sisi Allah. Jalan orang tambah mulia di sisi Allah. Ya. Udah gimana coba? Anak SMA udah belajar dari kelas 10, 11, 12, 1, 2, 3 SMA. Udah belajar semua materi, udah hafal, udah menguasain. Tapi nggak mau diuji. Bisa lulus? Enggak. Dia nggak mau ujian dianya. Jadi ujian tuh untuk naik tingkat. Tenang aja. Ya. Maka istilahlah udah tenang aja. Kalau udah tujuannya kepada Allah, udah aslinya beres masalah atau tidak kan bukan kitanya yang pinter, tapi Allah tolong atau tidak. Ya, kan masya Allah. Bismillah. Ini mumpung banyak ibu-ibu, ibu udah pada punya anak-anak semua berarti, Bu? Cucunya kayak ada yang seumuran saya, Bu. Hah? Masya Allah. Semester 2. Saya 91 sih. Saya gini-gini udah kepala 3 loh, Bu. Udah tua, Bu. Kalau udah umur-umur segini tuh suka sok tua dulu aja, ya. Insya Allah. Ya. Jadi salah satu yang paling diidam-idamkan oleh para orang tua itu apa, Bu? Pengen punya anak cucu keturunan soleh-soleha ya. Pengen gak sih, Bu? Pengen banget ya. Saya sharing ya, Bu ya, pengalaman, Bu ya. Salah satu hal yang membuat diri ini ninggalin usaha yang di Thailand, waktu masih jadi bandar judi di sana. Jadi duitnya memang di sana bukan masalah, Bu ya. Dan di atas saya juga masih banyak yang lebih kaya lagi waktu itu. Jadi kalau misalkan saya rekornya paling tinggi cuma 80 juta satu hari dapatnya. Waktu masih umur 23, 24. Ada yang lebih besar lagi, Bu, karena kalau 80 juta sehari kan sebulan baru 2,4 miliar. Ya, di sana tuh ada yang sebulan bersih 8 miliar. Ada dan lebih gede lagi. Banyak yang lebih gede. Dari judi kan. Dari judi. Kalau dari jualan seblak kurang cukup. Insya Allah. Padahal lebih mulia yang jualan seblak, Bu, karena halal. Ya. Nah, ini di segitu tapi haram. Jadi kadang cara Allah ngehukum orang itu, Bu, nggak langsung pakai musibah, Bu. Tapi jelas yang pertama hati dibikin tidak tenang dulu, ya. Dan kadang, Bu, namanya dunia itu memang bisa bikin bosen, Bu ya. Sebagaimana Ibu punya handphone baru, terus nanti hari pertama kan disayang-sayang itu handphone ya. Balas WA sekali dipoles, lebih glowing daripada wajah sendiri ya. Tapi kalau udah sebulan, 1 tahun, 5 tahun pakai, coba handphonenya, Bu. Di alung-alung kayak biasa ya, nggak apa-apa. Dijadiin ganjelan juga biasa, nggak apa-apa. Nah sama kita makan juga, Bu. Kalau habis buka puasa makan sepuasnya daging semua, Bu. Itu daging begitu menggoda ya nggak. Tapi begitu 2 jam kemudian setelah kenyang, masih pengen, Bu, makan lagi? Enggak, gumoh, Bu, ngelihatnya juga. Ya. Jadi awalnya memang senang, tapi nanti ketika udah ngerasain uang segitu biasa aja. Makanya nanti ada istilah OKB, orang kaya baru ngerasain soalnya. Kalau yang udah pernah ngerasain, itu udah biasa. Ya. Maka salah satu yang kami lihat, mereka di sana karena sudah terbiasa dengan uang sebesar itu, nanti yang lama muncul adalah namanya jenuh. Nah, karena salahnya ketika jenuh, tempat hiburan di sana cuman diskotik sama kasino. Kadang mereka selesai pergi dugem kan nggak mungkin bawa susu ultra ya yang menyehatkan. Jadi pasti bawanya ya obat-obatan, minum-minuman keras. Dan ketika akhirnya mereka selesai efek obat, efek minumannya selesai, ada kadang nyeletuk, jenuh tahu. Saya sampai kapan ya kita hidup kayak gini?
Dari sekarang lupa pas lagi ada obatnya, pas lagi misalkan efek obatnya hilang, enggak tuh masalahnya ada. Belum efek-efek sampingnya, kadang sakit kepala yang parah, tidak bisa tidur dan lain-lain. Kok lebih tenang waktu tinggal di Indo seperti dulu ya, di rumah sederhana, dikelilingin anak cucu. Beneran Bu, mereka ngomong kayak gitu. Dan kita yang di Indo udah kayak gitu bisa jadi insya Allah. Kumpul di rumah dikelilingin anak cucu, tapi karena nggak ada kamar lagi, ya. Dia makan rumahnya kegedean. Ya. Anak kita kalau bosen, paling minta uang jajan pergi ke warung ya. Anak mereka kalau bosen, ambil handphone, pesen tiket ke Singapura jalan-jalan. Saking uang bukan masalah. Itu nggak bawa apa-apa, enggak cuma paspor sama baju yang di badan. Terus gimana buat bayar-bayar bajunya? Baju beli di sana, mall banyak. Koper beli di sana, banyak. Hotel banyak. Bosen hotel, pindah. Kapan pulang? Tunggu bosen. Coba Bu, saking duit bukan masalah, ya. Dan sebagian dari mereka yang lebih senior kakak-kakaknya misalkan, oh ada yang kuliahnya di London, di Jerman, teka bayangnya Bu, sana ya. Padahal, tapi wajah mereka ketika habis selesai membanggakan anak-anak tersebut, terus mereka melihat di seberang restoran mewah yang mereka sedang makan, kadang di seberangnya di sana masih ada juga yang restoran yang tenda-tenda sederhana juga masih ada. Kayak di sini mah pecel lele ya. Udah gitu, dia ngeliatin ada seorang orang tua, ibunda yang pengen makan itu, pengen makan jeruk, dikupasin jeruknya sama anaknya. Serabut putihnya dicabutin sampai benar-benar bersih pelan, disuapin ke bibir orang tuanya. Gak bisa bohong itu Bu, wajahnya iri banget, mupeng. Lebih iri daripada orang yang belum pernah punya mobil kepengen beli mobil. Orang belum punya mobil ngelihat pameran mobil paling kan, wih keren, paling dipotoin, paling apa. Kadang dipajang di handphone jadi foto mobil idamannya gitu kan. Tapi masih ada harapan, gua tinggal kerja keras bisa kebeli nih mobil. Ya, mereka ngelihat itu seolah kayak putus harapan, kayak orang bilang gue udah punya semuanya, tapi demi Allah anakku nggak pernah kayak begitu. Ya, nggak pernah nyuapin, nggak pernah seperti apa. Kita ngajak ngobrol kan, lah itu kan anak yang di luar negeri luar biasa, katanya pinter, kuliahnya di luar. Terakhir nelpon gue bulan lalu, itu gue minta duit, nggak minta duit gak nelpon. Ya, boro-boro nelpon nanya kabar gitu ya. Kalau nggak minta duit diajak telepon video call gue sibuk main sama teman-temannya. Giliran akhirnya pengen minta duit baru nelponin, dan kudu ditransfer hari itu juga. Ya. Terus itu anak yang suka jalan-jalan kan masih tinggal serumah. Iya serumah, tapi di rumah nggak pernah ketemu. Kebayangkan rumah orang kaya Bu, dari ruang tamu sampai kamar anak aja kan kadang harus naik angkot. Saking ku gedenya. Ini agengnya Bu Miteh, Insya Allah besar, dan di kamar anaknya tuh fasilitas sudah lengkap. Kamar mandi dalam, wifi, internet, PlayStation, televisi, komputer, AC, semua lengkap di kamar. Jadi kan nggak usah keluar kamar lagi. Sampai kadang kalau lagi pernah mampir ke rumah mereka itu, datang sama tukang ojek online bawa makanan, dua-duaan. Saya tanya, kalian itu satu restoran, menu yang dipilih juga sama, kenapa datang teh misah berdua-berdua? Dia jawab, ya saya dipesan, ternyata adiknya mesen sendiri di kamarnya, kakaknya mesen sendiri di kamar. Saking masing-masingnya gitu. Ya kalau kita yang sederhana misalkan kumpul semua di ruang tengah, emang karena nggak ada kamar lagi, ya kumpul semua di ruang tengah. Mau ngapain aja ketahuan. Ya, Masya Allah. Maka ada yang hilang dari mereka. Sampai puncaknya waktu itu sebagian dari mereka itu ayah saya juga kenal, yang udah senior-senior ya. Waktu itu ngedengerin ayah saya lagi ngobrol sama cicinya. Apa di sini uak meren ya. Kakak perempuannya papi. Kakak perempuannya ayah ngobrolin tentang teman mereka yang dulu paling kaya ya. Si fulan kemana ya? Kata uak saya teh, kata cicinya si papi. Belum lama ini ditemukan nyaris busuk 7 hari loh di kontrakan jelek pinggiran kota. Loh kok bisa? Kan anak-anaknya masih nerusin kekayaannya. Orang anak-anaknya yang naruh bapaknya di situ. Ntar dulu ini gimana ceritanya? Saya coba dengerin. Harus ada ibroh yang bisa diambil pelajaran. Ternyata dulu memang si bapaknya ini memang dari dulu kayak
Saking terbiasa dengan duit, makanya kalau misalkan anaknya gaul sama orang diwanti-wanti. Nah, kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Buang-buang waktu. Coba Bu. Ajarannya nancep Bu ke hati anak-anaknya. Masuk ke hati anak-anaknya. Suatu ketika ayahnya udah gak bisa menghasilkan uang lagi, sakit-sakitan, perusahaan udah dibagikan, warisan dan harta udah dibagikan, nggak ada Bu yang mau ngasuh Bu. Terus gimana? Ada kos-kosan jelek tuh pinggiran kota, 700.000 sebulan. Ya udah taruh situ aja. Bahasanya taruh Bu. Emangnya benda ditenden gitu ditaruh? Ya udah taruh situ aja. Terus seminggu sekali pembantu kita giliran ngejenguk. Ketika salah satu pembantu yang ngejenguk, ya udah nyaris busuk 7 hari. Tong sampah berantakan, air kencing menggenang di lantai. Namanya kakek-kakek hidup sendiri Bu, dalam keadaan sakit. Dan demi Allah, yang membunuh si kakek tadi, bapak tadi, bukan masa tua atau sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dibangga-banggakan. Tak coba soku ya, kadang bilang, sampai ada yang berkata, kok gak usah rajin-rajin lah ngaji, anak saya kan cita-citanya bukan pengen jadi ustadz. Emangnya ngaji buat ustadz doang? Sok ya, anggap itu anak beneran jadi sukses Bu, pengacara apa segala sukses gitu ya. Iya, pengacara soleh banyak, pengusaha soleh juga banyak. Tapi misalkan cuma punya dunia doang tapi tidak takwa, tidak soleh. Dan ibu diperlakukan seperti film-film azab Indosiar, mau Bu? Masih bangga Bu? Nah ya, ku menangis katanya. Insya Allah. Gak usah diterusin lagunya Bu ya. Nanti ibu nangis beneran. Tapi kayak gitu ya. Kebanggaan mereka, disayang dari kecil. Kata seorang psikolog teh waktu itu, apalagi kalau anaknya laki-laki Bu. Anak seorang ibu kan memandang anak laki-lakinya itu seperti ia membangun rumah yang dibangun dari nol, dari batu pertama. Sekarang dia sudah jadi batu, sudah jadi rumah yang indah, yang bagus, yang megah. Ibu yang mendirikan. Tapi ibu tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Gimana Bu rasanya? Ya. Karena kadang ya dinasihatin, nggak bisa gitu, ayo dong pengen punya anak soleh nggak, sok ngaji ya. Karena misalkan Bu, pengen jadi koki yang hebat, ada sekolahnya, ada sekolah masak ya. Pengen jadi guru bahasa, pengen bisa bahasa Inggris yang jago, ada sekolahnya. Pengen jadi arsitek yang jago, ada sekolahnya. Pengacara yang jago, ada sekolahnya. Jadi anak soleh, ada nggak sekolahnya? Kudu belajar agama, nggak ada jurusan perkuliahan, jurusan anak soleh, nggak ada Bu. Ya, kudunya mah ada Bu ya, jurusan anak soleh. Kalau di Bogor ada SDIT anak soleh namanya, ya nggak tahu di sini ada atau enggak. Ya, maka ngelihat hal itu, kadang akhirnya mereka ya udahlah nggak apa-apa sesekali ngaji. Di mana nak ngajinya? Kita punya uang, gurunya aja suruh datang ke sini, ya. Gak usah jauh-jauh, ada tetangga tuh mau ngajar, ya mintanya seikhlasnya. Biasa seikhlasnya tuh berapa? 500.000 biasa sebulan. Mahal amat katanya. Jadi hati itu bagi guru ngajinya, coba bayangin. Coba ya, hayang ngejenggut teh. Bukan rambutnya yang dijenggut, bibirnya saya jenggut Bu ya. Ih, apa istilah bahasa Sundanya teh? Dicangkemos non. Dikerosnya. Ya. Sampai waktu itu ada cerita kayak gini ya. Ada guru ngaji juga, ustadz juga. Dia ngajarin anak orang kaya ceritanya Bu. Akhirnya ya si orang kayanya ini ngasih, ya udah 2 juta sebulan mau nggak? Mau katanya. Suatu ketika si anak orang kayanya ini ngajak liburan. Ustadz, yuk kita ke villa keluarga kami yuk. Ya udah ikut. Ternyata di villanya Bu, di villanya ada anak anjing lucu teh. Anjingnya teh lucu, disuruh duduk-duduk, suruh loncat-loncat, suruh salaman-salaman, suruh narik angkot. Ya, ya enggak ya yang ini mah ya. Tapi lucu nurut, ditanya dong, kok anjingnya bisa kayak gini sih, hebat, lucu nurut. Dijawab, kan ngeles anjingnya. Hah? Emang ada les anjing? Ada les anjing. Ditanya dong, berapa emang harganya les anjing sebulan? 8 juta sebulan. Majikannya belajar ngaji 2 juta.
Ya, besok-besok pas waktunya ngaji lagi, si ustadznya nggak datang, ditanya sama si anak di telepon, Ustadz kok nggak datang ngajar ngaji? Iya, enakan ngajar anjing. Dagelan lu ya. Tapi emang ada yang kayak gitu ya. Di Bogor sendiri ada lembaga bimbel, tahu bimbel? Itu ya, bimbingan belajar. Ada. Dari jauh teh kelihatan paket 80 juta. Wih, apaan tuh? Persiapan masuk, oh masuk surga merenya 80 juta mahal. Ternyata paket persiapan untuk masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Di tangka 80 jutanya ada bintang kecil tuh. Biasa kalau ada bintang gitu kan di bawahnya ada keterangan. Bintangnya tuh apa ya? Keterangannya etage encan tentu lulus. Nah, iya tuh. Kan yang nentuin lulus mah kampusnya bukan bimbelnya. Tapi angger we Bu, ada Bu yang bayar Bu 80 juta buat supaya anaknya masuk kampus ya, bukan masuk surga. Yang padahal begitu akhirnya masuk kampus itu juga belum tentu jadi tambah soleh. Taunya ketemu lawan jenis, dia ajak pacaran malah jadi maksiat, oh nambah ngaco. Ya, tapi tetap 80 juta bagi jadi mereka nggak mahal. Giliran ngaji segitu tuh sebulan teh mahal. Ya. Terus tahu-tahu merenungkan, kenapa anak saya tidak jadi gimana atuh? Ya. Jadi kelihatan lah mana yang jauh lebih penting ya. Anak yang soleh atau anak yang kaya? Tahu Bu, waktu Nabi Yakub alaihissalam, waktu menjelang beliau wafat, beliau kan ngumpulin anak cucunya Bu. Kumpul. Kumpullah mereka di akhirnya berkumpul. Kita bayangin ya, kalau kita punya kakek seorang raja, terus sebelum wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain Bu? Tuh bagi warisan pikirannya ya, nggak apa-apa ya. Tapi ternyata Nabi Yakub alaihissalam ketika mengajak ke anak cucunya kumpul, itu diabadikan di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 133. Sok bacain terjemahannya biar semua baca. Silakan dilihat. Al-Baqarah ayat 133. Yang mau dilihat di handphone boleh, mangga. Yang ada mushaf terjemahan, Al-Quran terjemahan boleh. Al-Baqarah ayat 133. Sok sambil dicari saya bacakan Arabnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Udah ketemu ayatnya? Coba minta tolong dibacakan terjemahannya. Masya Allah ya. Setelah kumpul ditanyai cuma satu. Ternyata bukan pengen bagi-bagi warisan tapi cuma pengen nanya, mata abuduna mimba di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Kalau bahasa kitanya mah, anak-anak, cucu-cucu, kakek udah pergi nih. Setelah kakek nggak ada, kalian bakal nyembah apa? Dijawabkan tadi, akan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha wahid. Ya, Tuhannya Ibrahim, Ismail dan Ishak yang Maha Satu. Ya. Karena yang ditanya ternyata bukan mata kuluna mimba di, apa yang akan kalian makan setelah aku tiada. Enggak. Ya. Karena ternyata ya itu beliau yakin sekali bahwa Masya Allah dari mau anak-anaknya ada yang jadi pejabat maupun rakyat, orang kaya maupun belum kaya, direktur maupun karyawan, selagi nyembahnya Allah yang Maha Satu, selamat, dijaga sama Allah. Masalah bolak-balik nanti akhirnya jadi kaya mudah bagi Allah. Ya, tapi yang penting nyembahnya satu Tuhan yang sama. Jadi nanti sekeluarga kumpul lagi. Justru ya Allah, daripada nih pas ketika meninggal, anak pertama nih ya kamu waris perusahaan, anak kedua showroom mobil, anak ketiga apartemen, anak kelima apa misalkan gitu ya.
Tapi dari awal tidak dipastikan mereka teh nyembahnya apa. Kalau ternyata malah uang yang menjadi ilah di hatinya, wah, ya. Udah mah bisa habis duitnya setelah diwariskan. Dan gitu belum tentu kumpul lagi ke surga. Aduh, repot. Ya. Itu nabi, ya, bicara nabi. Kalau ternyata yang bukan nabi ada nggak kok? Surat Luqman, surat 31. Kan Luqman juga menasehati anak-anaknya kan dari ayat 13. Kalau kita baca tafsirnya, Luqman itu diceritakan secara fisik tuh nggak ganteng, nggak tampan seperti orang-orang banyak, tapi berfisik yang dianggap orang di saat itu kurang baik, ya. Agak rambutnya keriting, berkulit agak gelap, ya. Udah gitu bahkan diceritakan di beberapa tafsir bahwa anak-anaknya itu dulunya musyrik semua, Bu. Ya. Tapi diberikan hikmah oleh Allah Luqmannya sehingga bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang baik, Masya Allah, kepada anak-anaknya.